Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Eka Putri dengan NIM 22043129. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kepailitan dan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama yaitu mengenai kepailitan. A. Pengertian kepailitan. Pailit dapat diartikan debitor dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu. Kata pailit dapat juga diartikan sebagai bangkrut. Menurut Siti Sumarti Hartono, pailit adalah mogok melakukan pembayaran. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU Kepailitan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor yang pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Asas-asas dari kepailitan ini sendiri, yang pertama yaitu asas keseimbangan, yang kedua asas kelangsungan usaha, yang ketiga asas keadilan, yang keempat asas integrasi. Selanjutnya yaitu ketentuan dari pasal 22 Pasal 2 maksud saya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu debitur dinyatakan pailit adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya debitur yang tidak membayar hutang. Yang kedua, adanya lebih dari satu kreditur. Yang ketiga, adanya lebih dari satu utang. Yang keempat, minimal satu utang sudah jatuh tempo. Yang kelima, minimal satu utang sudah dapat ditagih. Yang ketujuh, pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga. Nah, untuk pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan dalam pasal 2 UU Kepailitan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan pada pengadilan niaga adalah yang pertama debitur sendiri, yang kedua seseorang atau lebih krediturnya, yang ketiga kejaksaan untuk kepentingan umum, yang keempat Bank Indonesia atau BI dalam hal debitur merupakan bank, yang kelima Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dalam hal debitur merupakan perusahaan efek, yang keenam Menteri Keuangan dalam hal debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dana. Yang ketujuh, pihak debitur. Yang kedelapan, satu atau lebih kreditur. Yang kesembilan, jaksa untuk kepentingan umum. Yang kesepuluh, Bank Indonesia jika debiturnya bank. Yang kesebelas, BAPEPAM jika debiturnya bank. Yang ke-12, Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dana, pensiun, atau yang ke-13 yaitu BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Tujuan dari kepailitan ini sendiri yaitu adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksud untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Untuk dasar hukum kepailitan ini sendiri salah satunya adalah di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Selanjutnya, pihak yang dapat melakukan permintaan kepailitan adalah yang pertama kreditur, yang kedua kejaksaan demi kepentingan umum, yang ketiga Bank Indonesia, yang keempat Badan Pengawas Pasar Modal. Materi selanjutnya adalah penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Pengertian PKPU ini adalah menurut pendapat Munir Fuadi, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian atau composition plan terhadap seluruh atau sebagian utang-utangnya. Merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan semacam moratorium. Dalam hal ini legal moratorium.
Dasar hukum PKPU ini sendiri yaitu dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 222 Ayat 2. Dalam hal ini, pihak yang dapat mengajukan PKPU yang pertama yaitu debitor, yang kedua debitor, yang ketiga Bank Indonesia. Dalam hal debitor adalah bank. Untuk akibat dari PKPU ini sendiri yaitu yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kedua, Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dengan dikabulkannya permohonan PKPU atau PKPU sementara, maka berlakulah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selama PKPU berlangsung terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit. Yang kedua, diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip dengan hakim pengawas dalam kepailitan. Yang ketiga, diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitor. Yang keempat, debitor tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaannya asalkan mendapatkan persetujuan pengurus. Yang kelima yaitu tindakan debitor atas kekayaannya dapat persetujuan pengurus adalah tidak mengikat kekayaannya. Selanjutnya adalah berakhirnya PKPU. Yang pertama yaitu atas permintaan hakim pengawas. Yang pertama, debitor selama waktu PKPU bertindak dengan iktikat buruk dalam melakukan terhadap hartanya, debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya. Selanjutnya itu debitor melakukan pelanggaran pasal 240 ayat 1 UUK. Yang ketiga, debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau sesudah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor. Selanjutnya yaitu selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, atau keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya. Yang kedua yaitu atas permintaan satu atau lebih kreditor. Dan yang terakhir yaitu atas prakarsa pengadilan niaga. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata-kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.